Ya, halo, selamat sore Sobat Indis. Jadi, hari ini tidak ada live ya, tapi saya seperti biasa akan menggantikannya dengan video watchlist saham-saham apa saja yang menarik untuk dipantau hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Baik, di sini saya punya 6 watchlist saham ya. Seperti biasa, trader Indi menggunakan 7 garis moving average. Moving average 5, 20, 60, 120, 200, dan juga exponential moving average 9, dan juga 41. Jadi untuk sobat Indi sekalian yang belum memasang indikator teknikal seperti trader Indi, supaya segera dipasang. Karena indikator moving average ini gampang ya untuk digunakan, karena memang tugasnya sebagai support dan resisten. Seperti itu. Untuk edukasi lengkapnya bisa langsung cek aja di channel Telegramnya Trader Indi dengan hashtag edukasi. Lanjut, di sini saham pertama yang menarik untuk dipantau hari Senin yaitu AGRS atau Bank IBK Indonesia. Nah, kenapa AGRS menarik untuk dipantau? Dikarenakan kemarin yang setelah dia breakout MA20, karena kalau kita lihat ke belakang MA20 sempat ketatap ya 2 kali nih, tanggal 15 Oktober, 3 kali. 15 Oktober, 18 Oktober, dan juga 19 Oktober. Kemarin di breakout tuh. Namun hari ini dia tidak naik tinggi, melainkan dia turun mereject dari MA5 dan MA20-nya, bahkan juga MA9-nya nih, atau garis warna merah, hitam, dan juga oranyenya. Dia reject, dan harapannya ketika dia reject, dia bakal lanjut naik lagi. Mengingat bank-bank mini mulai lagi pada naik ya, salah satu contohnya seperti BNPA. Jadi seperti yang saya jelaskan di video live kemarin, ketika ISG lagi terombang-ambing, entah itu dikit-dikit merah atau dikit-dikit hijau, biasanya bank-bank mini itu lagi pada naik-naiknya. Harusnya seperti itu. Jadi untuk AGRS ini, kalian bisa antri mulai dari harga 206 sampai 210. Lalu untuk target profitnya adalah bisa dijadikan swing. Target profit pertama minimal 3%, target profit kedua minimal 5%, dan target profit ketiga minimal 10%. Nah, yang perlu diperhatikan adalah titik cut loss-nya ketika dia breakdown dari MA5-nya. Karena kalau kita lihat dari tanggal 15 Oktober sampai sekarang, dia belum pernah sama sekali breakdown MA5-nya atau garis warna hitamnya. Jadi ketika nanti AGRS breakdown MA5, kita harus langsung cut loss aja. Dan secara minor ketika candle-nya ini berada di atas MA5 secara terus-menerus, dia trennya lagi naik. Ya harapannya dia bakal naik terus lah sampai ke MA EMA 41-nya nih, atau di garis warna birunya 230. Seperti itu sih untuk AGRS. Jadi bisa dijadikan swing ya, asalkan kalau breakdown MA5 atau jebol MA5 harus cut loss. Gitu. Lanjut untuk saham berikutnya yaitu ada Agro. Agro ini menarik karena dia dari tanggal 15 Oktober juga terus-terusan berada di atas MA5 ya. Dan kalau kita lihat hari ini dia reject MA5 dan juga EMA9-nya. Bagi yang belum tahu reject itu dia melakukan penjebolan namun tidak jadi. Closingnya diangkat lagi ke atas. Jadi bodinya di atas dari garis moving average-nya itu dinamakan reject. Nah, di sini jika kita lihat juga garis moving average 5-nya udah mulai menukik ke atas. Seperti itu, dia mau menggolden cross dari garis EMA9-nya atau garis warna oranyenya. Dengan harapan dia bisa menutup gap nih, karena Agro masih ada gap ya di 2350. Jadi bagi kalian yang ingin membeli Agro bisa antri mulai dari harga 2000 sampai 2020. Dan sama halnya seperti AGRS, ketika dia breakdown atau ketika dia jebol dari EMA5-nya, langsung cut loss aja. Dan Agro ini juga sama seperti AGRS tadi, bisa dijadikan swing dengan target profit minimal 3% sampai target profit 10%. Atau bisa aja ketika nanti ini MA20 dan juga MA41-nya, karena kalau kita lihat ya tanggal 7 Oktober, dia itu ketatap garis warna birunya tuh. Tanggal 30 September juga dia ketatap garis birunya atau MA41-nya. Jadi ketika ini nanti Agro menembus atau breakout EMA41-nya atau garis warna birunya, dia bisa harusnya untuk menutup gap.
Jadi kenapa saya selalu tertarik dengan gap? Karena gap itu seperti patokan apakah suatu saat nanti saham itu bakal naik atau enggak. Karena ya seperti yang pernah saya umpamakan, gap itu seperti hutang yang harus kita bayar. Seperti itu ya. Jadi bagi kalian yang misalnya nih menemukan saham gap, nah lalu yang harus kalian perhatikan adalah titik masuknya itu di berapa. Jadi jangan langsung terburu-buru masuk. Misalnya nih, ketika tanggal 28 ke tanggal 29 Agro kan membentuk gap. Dia gap down. Kita langsung terburu-buru beli, itu jangan seperti itu. Tapi kita harus menentukan waktu yang pas, kita belinya waktu kapan. Ya contohnya seperti hari ini nih, ini waktu yang pas untuk belinya karena MA5-nya mulai menukik ke atas, kemudian hari ini dia reject MA5-nya. Karena kalau kita lihat tanggal 18 Oktober dan 19 Oktober, dia kan belum reject sama sekali tuh. Dia tidak reject apa-apa, karena dia closingnya jebol dari EMA9-nya nih. Karena sebelumnya tanggal 15 Oktober kan di breakout tuh EMA9-nya. Kemudian 18 Oktobernya di breakdown, kemudian 19 Oktobernya masih stagnan, 21 Oktobernya di breakout lagi, dan hari ini baru di reject. Seperti itu ya untuk Agro. Lanjut saham berikutnya yaitu NIKL. Nah, NIKL kenapa dijadikan watchlist? Karena NIKL hari ini reject MA20 atau garis warna merahnya. Karena kalau kita lihat historisnya, MA20-nya selalu jadi pantulannya tuh. Seperti tanggal 15 September, kemudian 29 September, 30 September, 1 Oktober, 13 Oktober ini closingnya pas di MA20-nya, 14 Oktobernya kemudian naik. Dan hari ini dia reject lagi tuh tanggal 22 Oktober. Nah, jadi bagi kalian yang ingin beli, best price-nya itu ada di harga 1130 sampai 1140. Dan cut loss-nya ketika dia breakdown dari garis warna merahnya atau MA20-nya. Dan kalau kita lihat, dia halangannya ada di MA200 tuh, karena MA200-nya memang resisten yang udah paling tingkatnya paling atas, karena di atas MA200 udah nggak ada garis MA apa-apa lagi tuh. Dan kalau kita scroll ke jauh lagi, tuh, dia selalu resistnya ada di 1900. Di 1800 sampai 1900. Jadi harapannya ketika dia nanti breakout MA200, dia bisa tuh ke 1800 lagi. Kalau kita lihat kenapa ini kok tidak sampai ke 1800 bulan Juni ini, karena posisi MA200-nya itu di bawah. Sedangkan yang paling atas ada di MA120-nya. Beda halnya dengan kondisi yang sekarang nih. Kondisi yang sekarang MA200-nya posisinya paling atas. Jadi ketika MA200 ini di breakout, otomatis target profitnya bisa jauh. Seperti itu. Dan untuk take profitnya bisa dijadikan harian atau swing. Harian minimal 3%, kalau swing ya tadi minimal 3-10%. Dan yang perlu diperhatikan, NIKL ini historisnya ketika dia naik tinggi kemudian merah. Naik tinggi kemudian merah. Ketika naiknya pelan-pelan, seperti tanggal 14 Oktober, dia masih bisa naik lagi tuh. Walaupun memang kalau kita total tanggal 14 Oktober sampai 18 Oktober ini kenaikannya, itu sama aja dengan satu kali naik tinggi tuh, seperti tanggal 5 Oktober atau 27 September. Yang alhasil dia turun lagi ke MA20-nya lagi, seperti itu. Jadi selama masih di atas MA20 atau garis warna merah, NIKL bakal terus-terusan naik. Begitu ya, jadi patokannya MA20. Seperti itu untuk NIKL. Lanjut ke saham berikutnya yaitu SPTO. SPTO ini lagi masa-masa benar-benar naiknya parah banget ya. Dan keluputan nih saya nggak memantau SPTO. Dan beda halnya dengan NIKL, kalau NIKL tadi kan yang menjadi titik pantulannya itu MA5, MA20. Kalau SPTO ini MA5-nya, karena kalau kita lihat tanggal 13 Oktober, 14 Oktober, 15 Oktober, dia selalu menyentuh MA5-nya kemudian naik. Dan harapannya dengan hari ini dia reject MA5 lagi tuh, dia masih bisa naik. Jadi bagi kalian yang pengen masuk SPTO, bisa antri di harga 62 berapa tuh 625 sampai 635 ya, seperti itu. Dan selama dia masih di atas MA5, harusnya masih bisa naik terus ya. Contohnya seperti ini nih. Contohnya mulai dari November sampai Desember 2020, kalau kita lihat dia pantulannya bukan di MA5 tapi EMA9-nya atau garis warna oranyenya. Dan selama dia di atas EMA9-nya tuh dia terus-terusan naik.
Dan ketika dia breakdown EMA 9 atau ditandai tanggal 30 Desember ini, dia baru berbalik arah tuh. Dia menjadi downtrend. Nah, untuk kali ini dia patokannya yaitu di EMA 5. Seperti itu ya. Contohnya seperti ini nih. Juli sampai dengan Agustus, patokannya selalu di garis warna oranyenya EMA 9. Sama halnya seperti Desember 2020 tadi. Jadi Desember 2020 dengan Juli 2021 ini patokannya sama EMA 9. Namun kali ini patokannya yaitu di EMA 5. Jadi ketika breakdown EMA 5, kalian boleh cut loss atau pantau dulu. Dia bisa nggak sih breakdown dari EMA 9-nya atau 610-nya? Kali aja. Sama seperti bulan Juli dengan bulan Desember tadi, EMA 9-nya yang jadi patokan. Seperti itu, karena kalau kita lihat dari mulai tanggal dia kenaikannya sampai sekarang, dia belum pernah sama sekali menyentuh garis warna oranyenya. Jadi ketika nanti kalian dapat, misalnya dapat nih SPTO di harga 625, kemudian closingnya jebol misalnya 620, pilihan kalian ada dua nih, bisa langsung cut loss karena memang breakdown EMA 5, atau cut loss-nya bisa nunggu ketika dia breakdown EMA 9-nya. Atau yang sekarang ada di posisi 610 nih, seperti itu. Jadi pilihannya ada dua. Dan untuk take profit-nya, minimal 3% sampai 10%. Atau bisa aja selama masih di atas EMA 5, kalian hold terus juga nggak apa-apa. Seperti itu yang untuk SPTE, jadi EMA 5 yang sekarang menjadi patokan. Seperti itu, tapi memang kelemahannya SPTO ini adalah dia transaksinya sepi ya. Dan memang ya sama halnya seperti live kemarin yang saya bahas yaitu saham TNCA. TNCA kan memang menarik tuh, tapi memang transaksinya sepi. Ya hari ini memang beneran naik 3% dan memang bisa dijual sahamnya. Ya sama halnya seperti SPTO. Biasanya nggak liquidnya itu pagi. Nggak liquid itu maksudnya adalah misalnya bidnya ada di harga 610 yang harusnya overnya 620, malah overnya lompat 650, bisa jadi seperti itu. Tapi biasanya kalau udah siang atau udah sesi 2 itu biasanya pasti liquid. Begitu ya untuk SPTO. Lanjut ke saham berikutnya yaitu LPCK. LPCK kenapa masuk watchlist? Karena kalau kita lihat dia selalu jadi pantulannya itu EMA 9-nya. Seperti tanggal 30 September, 5 Oktober, 12 Oktober. 13 Oktober ini sempat ngeprank ya benernya ya, karena dia breakdown EMA 9, namun ternyata besoknya di breakoutin lagi tuh, jadi benernya ngeprank. Biasanya ngeprank ini seperti ini tuh tujuannya biar retail-retail seperti kita itu terusir. Kan bandar itu nggak mau kan kalau sahamnya itu diusik oleh banyak retail seperti itu. Dan resistnya kalau kita lihat dia selalu ketatap sama MA 120-nya atau garis warna ungunya seperti tanggal 11 Oktober, kemudian 18 Oktober ini closingnya pas di MA 120-nya, 19 Oktober ini reject MA 120-nya, tapi 21 Oktobernya nggak kuat, turun lagi ke MA 9-nya atau garis warna oranyenya. Dan kali ini kenapa masuk watchlist dikarenakan garis EMA 9 atau yang menjadi support terkuatnya dan juga garis EMA 120 atau yang menjadi resistor kuatnya itu mau berpotongan. Seperti itu sudah dekat sekali. Jadi ini tinggal pilihan bandarnya nih. Apakah dia mau nge-breakout EMA 120-nya ataukah dia mau nge-breakdown EMA 9-nya. Seperti itu. Karena kalau kita zoom out, LPCK ini mempunyai gap tuh. Yang pertama ada di mana? Yang pertama ada di 1100. Tuh, yang pertama ada di 1168. Kemudian yang kedua ada di mana lagi? Kemudian ada di sini nih. Ada di 1350-an. Dan yang ketiga ada di mana lagi? Ada di sini. Di 1450. Seperti itu. Jadi LPCK ini mempunyai 3 gap. Dan yang kalau kita lihat dari trennya yang dia terus-menerus naik, harusnya bisa lah nutup. Tapi memang yang membuat ngeri adalah LPCK selain membentuk gap down, dia juga membentuk gap up tuh. Seperti tanggal 31 Agustus ke 1 September. Dia juga mempunyai gap up. Jadi LPCK ini turun juga bisa, naik juga bisa. Jadi untuk kalian yang pengen beli LPCK, best price-nya bisa antri dari 1015 sampai 1025. Dan kalau closingnya jebol dari EMA 9-nya, jangan langsung cut loss dulu, karena kali aja ngeprank. Jadi dibatasi cut loss-nya itu, misal nih, EMA 9-nya sekarang ada di 1013. Otomatis ketika closingnya 1010, udah breakdown, don. Dan harusnya kita cut loss.
Tapi karena kita lihat historisnya LPCK ini juga ngeprank, jadi kita jangan di 1010 cut loss-nya, kita di 1000 seperti itu. Jadi kita batasnya agak bawah dikit, karena kali aja dia ngeprank sama halnya seperti tanggal 13 Oktober. Jadi begitu ya untuk yang mau beli LPCK. Lalu untuk target profitnya bisa dijadikan swing dengan target profit minimal 3% sampai 10%. Untuk target profit terjauhnya yaitu bisa nutup gap yang pertama di 1175, kemudian gap yang kedua ada di 1350, dan gap yang ketiga ada di 1450. Jadi itu pilihan kalian, asalkan selama LPCK ini di atas EMA 9 masih aman. Kalau dia udah breakdown EMA 9 dan bahkan udah jauh dari EMA 9, dia bisa aja nutup gap tuh yang ada di 830-an. Seperti itu untuk LPCK. Dan lanjut ke saham terakhir yaitu ada TPIA. Nah, TPIA hari ini naik tinggi namun ketatap EMA 60-nya. Dan kenapa jadi watchlist? Dikarenakan TPIA ini mempunyai dua gap tuh. Ada di 9.400 dan juga ada di 8.700. Dan mengingat TPIA ini saham yang bagus untuk investasi dan kita lihat dia selalu mantul di atas 6.800, jadi harapannya harusnya bisalah naik untuk menutup gapnya, tapi ya memang butuh waktu lama. Dan ini watchlist yang TPIA ini khusus untuk khusus untuk orang-orang yang sabar, karena memang TPIA ini saham yang cocok untuk investasi jangka panjang. Mengingat TPIA ini juga underwriter-nya itu BCA Sekuritas, yang kalian ketahui saham-saham yang di underwriteri oleh BCA Sekuritas pasti harganya mahal-mahal. Ya, salah satu contohnya seperti TPIA, kemudian FAPA, MASB, BCA Sekuritas sendiri kan harganya mahal. Bank BCA-nya sendiri kan harganya juga mahal kan ya. Seperti itulah cerminannya. Jadi saham-saham yang di underwriteri oleh BCA itu, BCA Sekuritas biasanya saham-saham yang bagus, yang memang mempunyai prospek untuk jangka panjangnya. Selain itu juga ada EDGE atau saham teknologi itu kan juga underwriternya BCA Sekuritas. Nah, jadi untuk TPIA ini sendiri buat orang-orang yang sabar yang memang niatnya untuk investasi jangka panjang, dengan catatan ketika masih di atas 6.800. Ketika jebol 6.800 harus cut loss. Seperti itu ya. Jadi memang batas cut loss-nya itu jauh karena ini khusus untuk orang-orang investasi jangka panjang. Lalu untuk target profitnya itu ada di nutup gap yang pertama 8.600, kemudian ada di 9.400. Begitu untuk TPIA. Dan kalau kita lihat kenapa TPIA saya jadikan watchlist, karena TPIA akhirnya breakout EMA 41-nya atau garis warna birunya. Setelah kalau kita lihat tanggal 31 Agustus dan tanggal 19 Oktober, EMA 41-nya atau garis warna birunya itu selalu menjadi resistnya dan baru di breakout hari ini. Lalu resist selanjutnya ada di EMA 60 atau garis warna hijaunya. Jadi untuk kalian yang mau beli TPIA, antri nih mulai dari harga 7.300 sampai 7.525. Untuk take profitnya tadi itu, kalau pengen yang swing juga bisa dengan target profit minimal 3-10%. Kalau pengen yang untuk invest mid-term atau jangka menengah dengan target nutup gap tadi di 8.600, tapi yang perlu diingat, ketika nanti sudah nutup gap di 8.600, harus take profit dulu ya. Entah itu take profit 50% atau 60%. Karena yang perlu diingat adalah ketika sebuah saham sudah nutup gap, misalnya ada 3 gap, dia sudah nutup gap yang pertama, keesokan harinya atau hari itu juga dia akan lemes. Karena ya ibaratnya misalnya kita punya utang di 3 orang. Kita kan nggak mungkin langsung bayar utang itu di 3 orang itu secara bersama kan nggak. Jadi kita nabung dulu, kemudian kita membayar di 1 orang. Kemudian cooling down lagi, kita nabung lagi, menabung di orang yang satunya lagi. Seperti itu ibaratnya untuk gap itu. Lalu untuk titik cut loss-nya yaitu ketika dia breakdown dari 6.800. Jadi ketika nanti dia breakdown garis warna biru tapi masih di atas 6.800, kalian jangan cut loss. Seperti itu ya. Jadi watchlist untuk hari Senin, keesokan minggu depan itu ada 6. Yang pertama ada AGRS, kemudian Agro, kemudian ada NIKL, SPTO, LPCK, dan TPIA. Khusus untuk TPIA ini cocok untuk invest yang mid term ya, atau jangka menengah, atau untuk long term juga bisa. Tapi memang kalau yang perlu kalian perhatikan pergerakannya memang
kalau turun ya turun banget, naik ya naik banget dan terombang-ambing. Jadi ya kuat mental aja lah seperti itu. Ya. Dan bagi kalian yang belum menjadi member Premium Trader Indie, bisa langsung segera join aja dengan biaya 100.000 per bulan. Itu fasilitas yang kalian dapatkan itu komplit, mulai dari ada grup diskusinya, kemudian akses bot chart-nya, kemudian ada rekomendasi swing, rekomendasi scalping harian, entah itu pagi dan juga sore, dan yang pasti itu ada market report-nya. Jadi kami tidak bisa membohongi kalian. Dan yang pasti ketika misalnya sebuah saham itu naik sampai arah 30%, tapi kita sudah mengalert untuk jual di 10%, ya udah kita akuin 10% itu sebagai cuan. Kita nggak akuin cuan 30%, seperti itu ya. Jadi memang kami transparansinya jelas lah. Bagi kalian member trader indie yang memang tidak mau join member premium, tidak apa-apa, tetap nikmati fasilitas yang free, karena di free pun kalian bisa bertanya bebas semau kalian. Karena pasti kami, admin dari Trader Indie, pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tidak pilih kasih lah, entah itu kalian member premium atau entah itu kalian member free. Begitu. Terima kasih untuk yang sudah menonton watchlist kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video-video Trader Indie lainnya. Terima kasih Sobat Indie sekalian. Selamat sore.